Halo pemirsa, selamat pagi. Hanya gara-gara es, dua bocah kakak beradik tewas dianiaya tetangganya di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sementara ibu korban kritis. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran muda 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Rumah penjual BBM eceran terbakar saat pemiliknya mengisi BBM ke sepeda motor. Percikan api dari mesin motor menyambar rumah korban. Kebakaran lokasi. Kobaran api disertai asap pekat membakar sebuah rumah penjual BBM eceran di Jalan Lintas Sumatera, Desa Terang Bulan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Peristiwa kebakaran bermula saat pemilik rumah sedang mengisi BBM ke sepeda motor. Tiba-tiba keluar percikan api dari mesin sepeda motor dan menyambar ke bagian rumah korban. Banyaknya BBM di dalam rumah membuat api terus membesar. Bahkan api juga membakar sebagian kabel tiang listrik. Tiba-tiba ada suara meletup gitu kan Pak. Tiba-tiba kami keluar. Rupanya di luar itu udah ada api di bawah, udah kena kereta yang bakar itu kan Pak. Terus api itu udah besar, dia minta tolong. Nggak tertolong lagi, rupanya api itu makin besar terus menyambar dalam rumah itu. Dalam rumah itu udah banyak minyak, Pak. Akibat kebakaran ini, korban alami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir truk tangki mengantuk, 3 truk terlibat tabrakan beruntun di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat, Minggu siang. Seorang sopir dan kernet truk tewas terjepit. Tabrakan beruntun melibatkan 3 truk di jalur Pantura, Desa Santing, Indramayu, Jawa Barat. 3 kendaraan tersebut ringsek pada bagian depan mobil. Seorang sopir dan kernet truk tewas akibat terjepit badan truk. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk tangki Pertamina mengantuk dan gagal menyalip kendaraan yang ada di depannya. Truk Pertamina tiba-tiba mati mesin sehingga menyebabkan tabrakan beruntun. Selain 2 korban meninggal dunia, 2 korban lainnya terluka dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pengemudi salah satu truk yang tertabrak belum diketahui identitasnya karena langsung meninggalkan lokasi usai kejadian. Yang secara otomatis menabrak tanki tadi. Ada korban kan? Dari kejadian tersebut ada korban luka berat 1, luka ringan 1, kemudian meninggal di lokasi TKP 1 dan di rumah sakit 1. Dugaan sementara dan? Dugaan sementara diduga karena tanki ini hilang kendali pada saat. Kasus ini ditangani kepolisian setempat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 7 orang tewas termasuk pengemudi mobil setelah masuk jurang setelah ditabrak truk tangki di Jalan Trans Sulawesi, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Isak tangis mewarnai pemakaman korban. Isak tangis keluarga saat jenazah Abdul Rosid alias Bedu disemayamkan di rumah duka Laloeha, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bedu tewas karena mobil yang dikendarai menabrak truk tangki hingga terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Trans Sulawesi, Kolaka Utara. 6 penumpang mobil tewas, sementara supir truk tangki luka parah. Kecelakaan berawal saat truk tangki yang melaju dari arah Kolaka Utara menuju Kolaka mengalami remblong hingga tak terkendali dan menabrak mobil korban di arah berlawanan. Kenapa ini saya? Apa yang saya terima informasi kematian?
Ya. Ada enggak tanda-tanda? Itu macam kereta. Itu saja. Tidak ada gairah saya. Itu saja. Tapi saya tidak tahu apakah ada saya punya saudara meninggal atau saya punya keluarga. Kasus kecelakaan ini diselidiki Satlantas Polres Kolaka Utara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lamtoro, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengendara mobil terduga pelaku penganiayaan terhadap anak anggota DPR RI di ruas tol dalam kota Tebet, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Akibat penganiayaan, korban terluka di bagian wajah. Polisi menangkap 2 terduga pelaku penganiayaan Justin Frederick, putra anggota DPR RI, yang terjadi di ruas jalan tol dalam kota MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Sebelumnya, video amatir merekam 1 dari 2 pria penumpang sebuah kendaraan terus menganiaya pemuda berusia 24 tahun ini hingga terjatuh. Sementara 1 pelaku lainnya hanya melihat tanpa mencegah. Meski korban sudah memohon, namun pelaku terus menganiaya korban. Dari 2 terduga pelaku, 1 orang ditahan untuk kepentingan penyidikan. Ibu korban, Indah Kurniawati, anggota DPR RI, berharap pelaku penganiayaan putranya mendapat hukuman setimpal. Belum diketahui pasti penyebab aksi penganiayaan ini. Saya prihatin dan saya sedih sekali karena anak saya mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang di jalan untuk sesuatu yang dia tidak bersalah sama sekali. Saya berterima kasih kepada Polda yang sudah cepat sekali bergerak dan menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab. Akibat penganiayaan, korban alami luka di bagian wajah dan kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Sejauh ini belum diketahui pemicu terjadinya penganiayaan korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang remaja pengendara motor tewas tenggelam setelah terjun ke saluran irigasi di Sidrap, Sulawesi Selatan. Keluarga histeris saat jasad korban ditemukan. Keluarga histeris ketika petugas mengevakuasi jasad Yasir di saluran irigasi Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Remaja 18 tahun ini tewas usai menabrak pohon saat berkendara motor dan terjatuh ke saluran irigasi. Naas korban tenggelam akibat terseret arus. Korban ditemukan 30 meter dari lokasi. Setelah melakukan pencarian pada pukul 11.15, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jarak dari lokasi kejadian dan ditemukannya korban itu jarak sekitar kurang lebih dari 30 meter. Dan korban langsung dievakuasi ke... Jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Merayakan kelulusan, 2 kelompok pelajar SMK malah terlibat tawuran di Bandar Lampung. Pelaku saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam. Sejumlah kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di kawasan Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Sejumlah pelajar yang baru merayakan kelulusan ini saling serang menggunakan batu dan petasan. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam jenis pedang dan celurit. Sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi kejadian rusak terimbas tawuran. Tawuran terhenti saat sebuah kendaraan yang melintas menyalakan sirine. Mengira suara sirine berasal dari polisi, para pelaku melarikan diri. Ada yang pakai celurit atau parang? Pakai celurit. Terus ada korban nggak tadi? Kalau korban kurang tahu, tadi maksudnya nggak lihat kalau ada korban. Cuma kalau tawurannya pas di sini. Pas di sini? Di sini, di depan kita ini. Anak-anak mana ya informasinya? Sekolahnya? Nggak terlalu, tadi kan bawa anak istri kan. Sejumlah pelaku mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pecah ban, sebuah mobil hilang kendali menabrak 2 sepeda motor yang terparkir di jalur sepeda Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah korban luka-luka. Minibus ini ringsek usai menghantam pembatas jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sebelumnya minibus yang melaju dari arah Semanggi menuju Patung Kuda ini menabrak 2 sepeda motor yang terparkir di jalur sepeda. Diduga minibus alami pecah ban hingga hilang kendali. Sejumlah korban yang alami luka dilarikan ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapat penanganan medis. Dari panjang jalan itu bannya emang udah meledak gitu bang. Pecah ya bang? Iya udah pecah. Terus dia nabrak apa bang? Nah udah jalan itu dia ke arah kiri, pepet kiri. Nah dia itu nabrak ini bang, yang anak-anak yang masih lagi nongkrong itu bang. Lagi nongkrong, nabrak 2 motor. Kasus kecelakaan ini ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Cekcok masalah harta gonogini, seorang pria tega menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di sekujur tubuh. Wasria 34 tahun berlumuran darah usai dianiaya Sarito 40 tahun, mantan suaminya di kamar kos Jalan Transito, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku mendatangi kos dan menganiaya korban dengan senjata tajam jenis parang. Penganiayaan terjadi usai keduanya terlibat cekcok terkait harta gonogini rumah yang dulu mereka tinggali saat masih bersama. Korban diminta menjual rumah tersebut kepada pelaku. Namun karena harga terlalu murah, korban tak setuju dan meminta rumah tersebut dijual kepada orang lain. Korban yang mengalami luka di sekujur tubuh dilarikan ke RS Bayangkara, Kendari. Lari cepat gitu, saya langsung curiga kenapa. Nggak lama ini ibu-ibu dia keluar minta tolong, kasihan. Pas saya keluar saya langsung kaget karena sudah berlumuran darah. semua itu. Usai menganiaya mantan istrinya, pelaku menyerahkan diri ke Polresta Kendari. Kronologisnya yaitu si pelaku ini yang bernama Sarito itu mendatangi kos mantan istrinya. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor menjadi korban jambret di Indramayu, Jawa Barat. Korban melawan mempertahankan dompetnya hingga pelaku terjatuh dan terseret motor korban. CCTV merekam aksi pelaku jambret menarik paksa tas wanita pengendara motor hingga terjatuh di Jalan Raya Mandu, Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Saat menarik tas korban, pelaku terjatuh dan terseret. Korban melawan mempertahankan tas dan motornya hingga pelaku kembali terjatuh. Memasuki gang pemukiman warga, pelaku membawa kabur motor korban. Sementara motor pelaku tertinggal di lokasi. Pelaku diduga telah mengincar korban dengan membuntuti korban dari belakang. Oh, habis rapat sih mas, habis rapat kayaknya udah diincar ya. Itu di jambret apa gimana? Di jambret. Jambret. Iya. Itu sempat jatuh apa gimana? Jatuh. Sempat jatuh keseret-seret. Cuman nggak niat ngambil motor sih kayaknya. Ngambilnya tas, cuman tasnya nggak kena. Daripada masih nyala, motor masih nyala ke bawah motornya. Kasus penjambretan kini ditangani Mapolsek Karangampel sementara pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencurian modus pecah kaca mobil. 2 pencuri mengambil uang puluhan juta rupiah dari dalam mobil. Dalam sehari, para pelaku bisa beraksi di 2 tempat berbeda. Dua pencuri buntuti mobil sejak korban mengambil uang di gerai ATM Kota Batam. Saat mobil ditinggal pemiliknya, para pelaku memecah kaca dan mengambil uang 30 juta rupiah di dalam tas yang ditinggal.
2 pelaku ditangkap polisi setelah teridentifikasi dari CCTV. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, pembunuhan pelajar SMK yang mayatnya ditemukan di pintu tol Garang Tengah Tangerang ternyata pasangan kekasih. Pelaku rencanakan pembunuhan karena cemburu pada korban. Ikuti informasi lengkapnya, kami segera kembali. Bantuannya, 8 untuk jalan muda. 8